Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 30 Kota Gunung Kecil yang Sepi. Little Lonely Mountain Town, sebuah kota yang tidak terlalu besar, terletak di bagian luar dari pegunungan tak berbatas. Populasinya sedikit lebih dari 2000 dan lebih dari 100 li dari Desa Batu. Dunia ini tidak terbatas. Hutan sangat luas tanpa henti dan dibanjiri dengan binatang buas dan serangga beracun. Wilayah manusia terletak di dalam pegunungan kuno ini, dan mereka terisolasi, membuat kontak dengan dunia luar itu sulit. Meskipun ini adalah kota, baik Desa Batu maupun Desa Serigala tidak akan berkunjung. Sepanjang tahun, jalan Gunung 100 Li ditutup oleh pohon-pohon kuno, dan caida burung pemangsa yang sangat berbahaya, serangga beracun dan binatang buas. Faktanya, di Mang Mana seperti ini. Ini adalah situasi yang tersebar luas. Bahkan Desa Batu dan Desa Serigala, dipisahkan hanya oleh 10 li, tidak akan bertemu satu sama lain selama berbulan-bulan. Namun, hari ini, kota gunung kecil yang sepi dipenuhi dengan baju besi yang berkilauan dan lingkungan kuda-kuda asing. Sekelompok penunggang kuda lapis baja yang telah menginjak pegunungan tiba. Mereka melewati pegunungan tak berujung, menerobos domain dari semua jenis makhluk ganas dan dengan selamat sampai di sini. 10 tunggangan ini semuanya adalah Scarlet Horses. Beberapa orang di tengah sedang menunggangi unicorn panjang. Tubuhnya berwarna putih bersih dan sisik perak berkedip. Kedip pada kuda bersisik yang bermutasi ini, kehadirannya di luar kebiasaan. Dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan rambut hitamnya yang tertutupi. Matanya bersinar dengan cahaya emas warna-warni yang mekar dan bahkan pupilnya menunjukkan jejak emas. Ketika dia menatap ke tengah kota, dia menembakkan dua sinar cahaya keemasan yang menakutkan dari matanya. Di atas unicorn lainnya adalah dua pria muda, seorang gadis muda, serta seorang anak laki. Laki Dain dua gadis kecil. Mereka tampak pintar dan cerdas, dan mereka semua manis dan menggemaskan. Orang-orang di kota pegunungan Little Lonely menjadi bingung. Bici Sanica, sangat secikit orang Yaing datang ke kota mereka. Namun, selama beberapa hari terakhir, gelombang demi gelombang orang berdatangan, orang-orang dari lebih dari 10 klan besar yang berbeda semuanya tiba, dan mereka semut adalah ahli yang tak terbayangkan. Menurut tren ini, jumlah orang hanya akan bertambah. Hostel yang terlupakan di tengah kota. Semuanya dipenuhi orang lain yang tidak dapat menemukan tempat tinggal dan harus tinggal di rumah orang Iein. Setelah sekelompok orang baru saja masuk, kelompok lain tiba. Gengsi mereka bahkan lebih mengejutkan. Ada naga banjir legendaris yang menuju ke arahnya. Panjangnya lebih dari 20 meter, dan ditutupi dengan sisik yang menyilaukan di sekujur tubuhnya, lah juga memiliki sepasang sayap besar yang memungkinkannya melintasi langit. Itu membuat bayangan besar di atas tanah, dan seorang pria parubayai serta 3 anak dusiuk di atasnya, salah satu nyai berusia sekitar 5 atau 6, 8 atau 9 lainnya, dan yang terakhir terlihat berusia sekitar 11 atau 12, semuanya adalah anak-anak Yaing brilian dan menjanjikan yang memiliki bakat luar biasa. Sekitar 10 meter dari tanah, ketiga anak itu melompat ke bawah. Angin bertiup di bawah mereka, dan setelah melihat ini, pria parubaya itu berteriak, "Perlambat, jangan terlalu gegabah." "Tidak masalah," anak bungsu berteriak. Matanya bersinar dan berseri-seri, dan itu tampak seperti milik keturunan Peng sayap emas. Dia turun secara spiral dan dengan suara hong, dia mendarat di tanah dengan aura yang mengesankan. Setelah melihat ini, hati orang-orang kota semua melompat ketakutan. Itu hanya seorang anak kecil yang berusia 5 atau 6 tahun, namun dia memiliki aura ganas dan ganas di sekelilingnya. Dia bisa melompat dari ketinggian puluhan meter ke udara, dan pasti bisa menghancurkan binatang buas besar dengan tangan kosong. Kota ini disebut Little Lonely Mountain. Mungkinkah roh penjaga mereka itu gunung? Anak berusia 11 hingga 12 tahun itu berkata pada cirinya sendiri. Di dekat pintu masuk kota ada lempengan batu. Di tablet itu, 3 kata tertulis gunung. Kesepian kecil. Kalian lihat, itu sebenarnya gunung yang hidup. Dapat diasumsikan bahwa semua penduduk kota mengorbankan banyak binatang buas untuk itu. Bagian dalamnya mungkin bisa dipenuhi dengan darah asli yang aneh dan langka. Paman ketiga, bunuh roh penjaga ini untuk kita. Setelah kami kembali, saya ingin menggunakan darah sejati untuk memurnikan tubuh saya. Pasti akan ada keuntungan besar. Anak bungsu baru berusia 5-6 tahun. Tetapi dia memiliki aura yang sangat mengesankan. Mata Nyai membuat orang takut seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar. Penduduk kota mendengar ini dan semuanya memucat. Membunuh roh penjaga mereka tidak berbeda dengan menghancurkan kota mereka. Untungnya bagi mereka, pria parubaya tidak melakukan apa yang Che diperintahkan dan menegur. Jiao 1. Jiao adalah naga banjir, dan nama keluarga dalam novel ini biasanya terkait dengan roh penjaga mereka. Peng, jika kamu berani mengoceh lagi, aku akan mengirimmu pulang. Ini tidak seperti kamu belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Saat aku mandi dengan darah roh penjaga bertahun-tahun lalu, itu memiliki efek yang aneh.
Anak bungsu, bernama Jiao Peng. Diamel, mata pria parubaya itu bersinar dengan keyakinan seperti dua sambaran petir yang melintas. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kita tidak bisa mengganggu binatang penjaga tipe gunung, jika tidak, kita bisa memprovokasi dewa gunung. Membosankan, tidak bisa mencari harta karun jauh di dalam gunung dan tidak bisa menangkap roh penjaga. Kenapa kita datang ke tanah tandus ini? Jiao Peng bergumam. Nak, kamu cukup bersemangat. Tawa bergema dari jauh. Di luar kota di tengah hutan kuno, tulaing binatang tebal sepanjang 6 hingga 7 meter. Melayang 1 inci dari tanah. Itu adalah makhluk ganas tak dikenal yang memancarkan sinar cahaya putih cemeriang, dan simbol padatnya menjentikkan sebelum dengan cepat menyerbu ke depan sambil mengambang. Ada beberapa siluet berdiri di sana dipimpin oleh seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian berbulu. Dia mengenakan mahkota emas dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan untaian udara ungu. Dia agak bisa dibedakan, dan sulit untuk membedakan kekuatannya. Di sisinya, ada seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang menekan. Ada juga 2 gadis muda berusia sekitar 10 tahun. Mereka sangat cantik, dan tampak seolah-olah mereka berjalan langsung dari lukisan. Selain itu, ada juga 2 anak laki-laki dengan mata tajam dain bersemangat. Ketika mereka mendekat, mereka melangkah ke tulang binatang itu. Dengan kilatan cahaya, tulang besar sepanjang 6-7 meter itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan, lembut seperti permata yang berkilauan, jatuh ke tangan orang tua itu. Jelas, ini adalah artefak berharga yang sangat berharga, karenat terbang dari tanah. Sementara juga memiliki kemampuan untuk menyusut menjadi ukuran 1 inci. Ternyata itu ahli waris Kiden Gunung Ungu. Senang bertemu dengan mul pria parubaya yang mengendarai Jiao membuka mulutnya dan berkata, pria tua itu adalah paman Zishan Hou. Dia tersenyum dan berkata, kolam terapung besar. Cukup bagus, bisa mengembangkan anak seperti ini. Dia bahkan belum berusia 6 tahun. Dan sudah sekuat ini. Setelah 10 tahun, namanya pasti akan mengguncang dunia. Kamu sangat memujinya sampai ekornya hampir mengarah ke atas. Pria parubaya The Great Floating Pool menggelengkan kepalanya. Penatua dari klan Gunung Ungu, bagaimana kalau membiarkanku dan cucumu bertengkar? Kata Jiao Peng yang berusia 5-6 tahun. Dia memiliki tatapan tajam di matanya sambil melihat ke arah kedua anak itu dengan ekspresi provokatif. Salah satu mata anak-anak itu tiba-tiba mulai bersinar ungu seperti Su Chen Ni yang sedang berhibernasi. Auranya segera menjadi lebih kuat. Terbukti, 2 klan dewasa ini tidak memiliki hubungan yang harmonis. Kalau tidak akan ada permusuhan seperti itu di antara anak-anak mereka. Setelah hanya melihat satu sama lain, mereka ingin bertengkar. Pria kecil yang menarik. Apakah Anda benar-benar ingin bertukar petunjuk? Bagaimana? Dengan ini, orang tua ini akan menambah insentif. Aku punya sebotol darah sejati binataing. Buas yang sangat langka dan berharga di sini. Siapapun yang menang mendapatkannya. Penatua tersenyum dan kemudian melihat ke arah pria parubaya itu. Biarlah begitu. Saya tidak punya alasan untuk mengatakan sebaliknya. Di sini saya punya sebotol darah burung ganas yang aneh. Kata pria parubaya The Great Floating Pool. Perkelahian, klan Leku yang paling menyukainya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hal-hal seperti ini tanpa kami? Gemuruh guntur melewati dari jauh. Di hutan kuno, kulit binatang purba berkedip-kedip dengan simbol. Itu mengambang 3 inci dari tanah dan panjangnya beberapa meter. Aura biru polos beredar di sekitarnya seolah Old itu dal keturunan archaik yang terlahir kembal, menyebabkan orang gemetar di tempat. Kulit binatang itu membawa beberapa orang, salah satunya adalah seorang pria muda. Berusia sekitar di uci puluh tahun, dan yang lainnya terdiri dari seorang pelayan tua serta beberapa anak baik laki-laki maupun perempuan yang berusia antara 5-10 tahun. Ada petir hitam yang mengalir di sekitar tubuh mereka. Dari kejauhan, seseorang sudah bisa mendengar sudrai gemuruh, dan itu cukup keras sehingga mengguncang bumi pegunungan. Saya juga akan mempertaruhkan darah sejati yang saya miliki untuk saya. Ming Yuan dan ya, kalian berdua datang. Buat 2 anak tersayang Zishan Hou berlutut di hadapanmu. Petik 2. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, kulit binatang itu menjadi seukuran telapak tangan. Dan mendarat di tangan pemuda itu. Mereka sudah berdiri di tanah. Semua jenius bersama dalam pertarungan menentukan siapa yang terkuat. Kita juga telah berjuang berkali-kali dalam hidup kita, jadi biarkan yang muda juga bertukar petunjuk. Petik 2. Penduduk kota juga menyebarkan rumor dan mulai berdatangan. Secara alami, kami harus berjutli. Jangan membawa apapun selain darah sejati keturunan archaik. Seseorang berbicara. Ini membuat banyak orang mengambil napas ekstra lama. Karena taruhannya benar-benar mengejutkan. Kota Gunung Little Lonely ramai selama beberapa hari terakhir, di tengah kota, hati masyarakat adat semuanya melompat keluar dari tubuh mereka. Selama beberapa hari ini, banyak ahli yang datang, membuat mereka sangat resah. Benar, biarkan anak-anak berusia sekitar 10 atau lebih muda itu bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat, mengungkapkan jenius nomor 1 mutlak. Cuaca Little Lonely Mountain Town semuanya mulai bertemu saat ini. Lebih dari 100 L. Jauhnya, desa batu cukup damai dan penuh keberuntungan, semua penduduk desa sedang dalam suasana hati yang ceria karena beberapa peristiwa besar akan segera terjadi.
Little Si Hao membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk menyelesaikan kultivasinya, dan sepenuhnya menggabungkan teks tulang ke dalam daging dan darahnya sendiri. Seluruh tubuhnya bersinar dan tidak ada setitik kotoran pun padanya, menggunakan teknik berharga tidak akan pernah membahayakan tubuhnya sendiri lagi. Sekarang, dia mulai memurnikannya menjadi kekuatan surgawi dan duniawi, menarik kekuatan hidup ilahi ke dalam tubuh untuk meringankan dan menyegarkan tubuhnya. Kepala memutuskan untuk menggunakan tubuh Xuan Ni yang berharga, tanduk mythical Flaming Devil Bulldain lengan kera Elblis untuk memulai pembaptisannya, memurnikan tubuhnya dengan True Blood of Archaic Descendants dan Treasure Bonus. Anak-anak lain secara alami tidak akan tertinggal. Ada begitu banyak Xuan Ni dan jumlah darah yang melimpah, jadi anak-anak semua bisa merasakan keberuntungan seperti itu. Ekspresi kepala suku itu serius dan bertanya, "Nak, apakah kamu sudah siap?" Biasanya, Anda harus berusia 5 tahun sebelum menjalani baptisan, namun sekarang Anda melakukannya terlebih dahulu. Kamu masih muda, dan aku takut kamu tidak akan bisa mengatasinya. Kakek kepala, saya tidak takut, saya pasti bisa bertahan sampai akhir. Kalau begitu, aku akan meminta orang-orang itu membawa Xuan Ni emas, lengan kera Elblis. Dan mulai hari ini, Si Yunfeng membuat keputusan seriusnya. Kakek kepala, jika baptisan berhasil, bagaimana kekucatan saya berkembang? Si kecil mengedipkan mata besarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan ada kejutan yang menyenangkan, dan kamu tidak akan kalah dengan para jenius dari klan besar itu. Becekkan jika Anda akhirnya menghadapi mereka di masa depan, meskipun Anda lebih muda, saya yakin Anda masih akan menampilkan kinerja yang luar biasa. Kepala desa berkata dengan hati-hati. Meskipun melihat Si Hao kecil tumbuh, dia masih terkejut satu demi satu. Pajangan si kecil sangat mengejutkan, membuat orang bertanya-tanya apakah dia adalah keturunan Archaic Descendant dalam bentuk manusia. Sekian dulu update-nya, ikutin terus channel ini karena akan update setiap hari.